saya ucapkan selamat pagi dan selamat tahun baru 2023 untuk semua penggemar setia menu sarapan di PDI Situbondo. Ini adalah makanan yang sesungguhnya buat kita, yang membuat hidup benar-benar hidup. Untuk tahun baru ini saya ingin bagikan dari Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tahun ini telah berganti dan biasanya orang punya acara sendiri, sesi pribadi untuk renungan akhir tahun dan awal tahun, merenungkan yang sudah lalu dan untuk membekali diri lebih baik di tahun mendatang. Biasanya disebut resolusi, katanya itu resolusi tahun baru. Nah, kita terus adalah orang-orang yang ingin maju ke tujuan. Kita kepingin terus berjalan di track yang benar ke arah tujuan dan semakin dekat mencapai itu. Seperti yang Paulus katakan. Di sini resep dari Paulus adalah dia melupakan yang di belakang. Nah, dan berlari kepada tujuan. Kita jadi teringat ayat lain yang berkata di dalam Ibrani, tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita supaya tidak terhalang gitu kan, untuk lari ke depan di dalam perlombaan lintasan yang sudah diwajibkan buat kita. Nah, yang membebani itu beban dosa, dan juga dari ayat ini kita bisa simpulkan masa lalu itu membebani. Masa lalu kalau ditindai secara salah itu akan merupakan beban. Bukan, kalau kita bisa menggunakan masa lalu untuk menjadi motivasi, penambah semangat, itu yang betul. Tapi kalau kita bisa mengukur sendiri ya, apakah kita terlalu ingat masa lalu sehingga ini mau ke depan ini tidak bisa melangkah berat. Nah, itu yang salah fungsi. Masa lalu diberi sama Tuhan kenangan-kenangan, bukan untuk memberat-berati langkah kita, tetapi untuk diproses bagaimana sehingga yang dihasilkan adalah energi tambahan. Harusnya seperti itu. Ada dua hal di masa lalu yang sering yang umumnya itu bisa menjadi hambatan. Yaitu hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang bagus, pengalaman-pengalaman yang bagus, kalau kita tidak menangani secara betul, itu juga bisa menjadi penghambat. Kalau hal negatif ya orang umumnya sudah tahu lah ya. Yang negatif-negatif tidak usah diingat-ingat, nanti tidak ada gunanya sudah gitu. Tetapi yang bagus-bagus pun, hal-hal yang bagus-bagus, kalau kita tidak bisa menangani dengan baik, itu akan menjadi penghambat. Karena yang bagus-bagus misalnya kesuksesan. Mungkin tahun lalu ada kesuksesan ini, tetapi kemudian menurun. Nah, misalnya itu 2 tahun lalu ya. Sukses naik di bagian apa. Lalu tahun lalu ternyata tidak sebagus yang tahun sebelumnya itu. Nah, lalu mungkin kita berpikir, kenapa ya? Aku pingin seperti yang itu gitu ya, yang sukses banget itu. Aku sedang mengejar ke arah itu kembali. Nah, seperti itu. Nah, itu saya rasa itu sudah mulai salah, karena saya rasa itu bukannya akan memberi energi tambahan untuk ke depan, tetapi akan memberati karena kita terus membandingkan diri dengan yang lalu-lalu dan dibebani, dan kalau tidak bisa mengulang mencapai itu lagi, kita makin merasa terpuruk. Nah, kita perlu tahu bahwa yang akan mengantar kita gerak maju ke depan itu dasar dari semuanya adalah anugerah. Di dalam anugerah, semua hal, baik positif maupun negatif, sukses maupun gagal, itu tidak ada artinya. Itu kayak ditenggelamkan ya, seperti kalau mau diumpamakan anugerah itu seperti tsunami. Bangunan yang reot, bangunan yang bagus tingkat 10 maupun bangunan yang di bawah jembatan, semua habis tersapu. Jadi anugerah itu seperti itu, apapun tidak bisa meninggikan diri di hadapan anugerah, baik itu
hal yang negatif, kegagalan kita, mungkin dosa-dosa, kelemahan yang kita jatuh bolak-balik, atau kesuksesan-kesuksesan hal-hal yang kita sudah capai, walaupun itu namanya dengan Tuhan. Tapi kalau kita berlebihan tinggal di masa lalu itu semua akan menjadi hambatan. Paulus mengambil sikap, dia tidak ngomong di sini, tapi saya percaya apa yang bisa dipelajari itu aja yang dibawa. Tapi kenangan itu kita terus bergerak maju, bukan tinggal di masa lalu. Baik itu berupa kegagalan maupun hal-hal negatif, atau berupa kesuksesan, hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Semuanya kita tidak tinggal di masa lalu itu. Biasanya orang gitu ya, tinggal di kegagalannya, menyesali terus gitu ya. Atau tinggal di kesuksesan masa lalu. Aku dulu gini, aku bangga, setengah mati bangganya sampai salah dan sampai itu menghambat dia untuk maju. Kita sekarang mengambil sikap yang gagal, yang berhasil, itu kita pelajari di dalam terang anugerah Tuhan. Karena di dalam anugerah ya semuanya itu diletakkan pada porsinya. Bukan untuk dibanggakan berlebihan atau disesali berlebihan, tetapi diambil pelajarannya, syukuri, tangkap itu dan jadi bekal menambah ini kita, semangat kita, motivasi kita untuk terus berjalan ke depan dengan Tuhan, supaya kita terus tidak terhalang dalam mencapai tujuan-tujuan yang Tuhan Yesus tetapkan untuk kita capai di tahun mendatang, di tahun ini, di tahun 2023 maupun dan seterusnya. Demikian sarapan kali ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menempuh hari-hari ke depan di dalam anugerah. Amin.